Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Novrianda dari NPM 2213024056 akan menjelaskan tentang komponen xilem dan floem. Xilem ini merupakan jaringan pengangkut yang khusus dalam penggunaannya bagi tumbuhan sebagai jaringan untuk mengangkut zat-zat mineral atau zat-zat hara dan air yang diserap oleh akar dari tanah atau zat-zat makanan yang telah dihasilkan pada daun untuk disalurkan ke bagian-bagian lain untuk hidup dan berkembang. Lalu, jaringan pengangkut hanya terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi, sedangkan pada tumbuhan tingkat rendah tidak terdapat. Hal ini karena pada tumbuhan tingkat ini pengangkutan air dan zat-zat makanan cukup dilangsungkan dari sel ke sel. Lalu ada unsur xilem terdiri dari yang pertama adalah trakea dan trakeida. Trakea dan trakeida pada xilem berupa sel-sel memanjang, berdinding tipis dan memiliki sedikit protoplasma. Ketika telah dewasa, penebalan dinding pada unsur trakea xilem ini dapat berupa penebalan cincin, spiral, karang, dan sebagainya. Trakeida berasal dari sel tunggal. Selnya panjang dengan ujung runcing. Ketika dewasa, sel pada trakea merupakan sel mati dan tidak mengandung kloroplas. Trakeida tersusun atas sel-sel yang kurang dan lebih memanjang. Penampang melintangnya persegi dan mempunyai dinding ujung miring atau meruncing. Trakeida bersama parenkim yang menyusun suatu xilem. Lalu kedua yaitu serabut. Serabut pada xilem tersusun dari sel-sel yang mempunyai dinding lebih tebal. Kita mengenalnya adanya serat trakeid dan serat libriform. Serat trakeid mempunyai noktah-noktah terlindung, sedangkan serat libriform mempunyai noktah-noktah yang sederhana dan berfungsi sebagai jaringan mekanik di dalam kayu. Lalu floem. Floem ini berfungsi mengangkut zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Floem tersusun atas pembuluh tapis, sel pengiring, serabut floem, dan parenkim floem. Sel-sel pada pembuluh tapis saling berhubungan membentuk saluran tempat pengangkut zat-zat hasil fotosintesis. Sel pengiring berfungsi memberi makanan dan mengatur aktivitas pembuluh tapis. Nah, tipe-tipe berkas angkut dari floem yaitu yang pertama adalah tipe radial, yaitu pada akar letak berkas xilem dan berkas floem bergantian, berdampingan, dan berada pada jari-jari tubuh yang berbeda. Berkas pengangkut tipe radial merupakan berkas pengangkut dengan letak xilem dan floem yang bergantian menurut jari-jari lingkaran. Lalu tipe selanjutnya adalah tipe kolateral, yaitu letak xilem dan floem berdampingan, umumnya floem di sebelah luar xilem. Sedangkan bila antara xilem dan floem berdampingan langsung tanpa adanya kambium yang disebut kolateral terbuka. Pada tipe ini, floem dan xilem berdampingan. Ada dua tipe, yaitu kolateral tertutup yang biasa terdapat pada ikatan pembuluh batang monokotil, dan kolateral terbuka yang biasa terdapat pada ikatan pembuluh batang yang ada di dikotil. Lalu tipe selanjutnya ada tipe bikolateral, yaitu susunan dari luar biasa menjadi floem luar, kambium, xilem, dan floem dalam. Tipe selanjutnya ada tipe konsentris, yaitu xilem dikelilingi floem atau sebaliknya. Bila floem mengelilingi xilem disebut konsentris amfikibral, yang misalnya pada batang tumbuhan Pterodophyta, sedangkan bila xilem mengelilingi floem disebut konsentris amfifasa, misalnya ditemukan pada beberapa dikotil. Sekian dari saya, terima kasih.